Gila ya, Hasbi. Ini nih, Lala yang aku kenal. Lala yang hobi nampar orang. Terutama suaminya. Mata suami deh. Terus mencintamu. Bete gue pagi-pagi. Lala sih, udah lama gak ketemu, malah bikin gue kesel. Kusut amat muka lu. Kenapa? Gak usah dibahas deh. Oh iya, gue harus telepon Julian. Siang ini gue mau barter sama Lala. Terus? Pakai HP lu sendiri gitu? Ya kalau nggak pakai apaan? Nomornya nggak dikenal. Nah, itu tahu. Nih, gue udah banyak. Pilih aja. Tapi nggak cuma itu. Lo juga butuh pengganti suara, biar suara lo nggak dikenalin. Sama satu lagi. Lo bisa aja sih nunjukin Sandra lo, tapi harus pastiin lagi antara dia emang lagi nggak sadar atau dia lagi nggak bisa ngomong apa-apa. Semua harus rapi banget pokoknya. Biar itu nggak bisa dijadiin bukti buat tangkap lo. Abis selesai nelfon, gua ngerti ya. Tunggu. Lo kayak udah biasa banget ngelakuin hal beginian. Lo udah pengalaman ya? Enggak, biasa aja. Gue cuman kebanyakan nonton drakor kriminal aja, makanya gue tahu trik-trik kayak gini. Sama satu lagi deh. Kita harus berbuat sesuatu sama mantan istri lo itu. Dan lo, kali ini lo harus izinin rencana gue. Baik, Sa. Pak Julian. Gimana? Udah ada kabar? Oh, Pak. Mobil ini yang terakhir terlihat di minimarket. Dan ini CCTV yang saya dapatkan dari pihak minimarket. Ini Pak CCTV-nya. Lala. Mbak Lala sempat kabur dari mobil ini. Tapi setelah 10 menit kemudian, Mbak Lala jatuh pingsan, tak sadarkan diri. Lalu ada seseorang yang membawa Mbak Lala kembali ke mobil. Ini rekaman lanjutannya, Pak. Terus orang ini siapa? Sepertinya orang suruhan Hasbi, Pak. Tapi yang bikin saya bingung, kenapa dia dipukul? Hasbi. Mau sampai kapan kamu mengganggu dan menyakiti Lala terus? Saya pasti akan menemukan kamu, Hasbi. Saya akan buat perhitungan yang besar sama kamu. Pak, aku masuk ya? Mau sampai kapan kamu sekap saya di sini? Selamanya. Bercanda lah. Nggak mungkin lah selamanya. Nanti fans-fans kamu pasti pada nyariin dong. Idola kami mana ya? Nggak ada. Apalagi fans kamu yang nomor 1 itu. Yang nama tengahnya Bucin. Julian Bucin Atmanegara. Ella, Julian tuh udah nyatain cinta ke kamu ya? Dia tuh naksir kan sama kamu? Bukan urusan kamu. Oh, galak banget sih, La. Santai aja dong. Sekarang lo jalanin deh rencana lo itu. Tapi lo ingat ya, jangan pakai cara kasar. Siap. Lo percaya aja sama gue. Apa yang lagi kalian rencanain? Saya tahu
Kamu sama bejatnya kayak dia. Saya nggak akan nyakitin kamu kok. Maaf ya, cuma sebentar kok. Hey, 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 hey. Jangan deketin saya. Sekarang mau dia keluar. Siap. Terus langkah kalian ke depannya gimana? Saya akan kerahkan tim untuk menyisiri lokasi sekitar sini, Pak. Siapa tahu kita mendapatkan petunjuk baru, Pak. Dan saya yakin kita akan semakin dekat dengan lokasinya Mbak Lala. Nomor nggak dikenal. Angkat aja, Pak. Siapa tahu itu petunjuk baru untuk kita. Dan jangan lupa, Pak. Bapak rekam panggilannya. Oke, saya rekam ya. Halo, Halo? Selamat pagi. Julian Atmarga. Lo lagi nungguin telepon dari gua kan? halo, siapa kamu? Ini Hasbi kan? Hasbi, mana Lala? Saya mau lihat Lala. Hasbi! Tenang aja lo. Lala baik-baik aja kok. Dia lagi sholat sekarang. Makanya jangan berisik ya. Nanti sholatnya jadi keganggu loh. Saya nggak percaya. Saya harus lihat Lala. Iya, iya. Nih ya, gue tunjukin. Lala kesayangan lo. Lala. Apa yang ada di depan Lala itu memang benar Hasbi? Gimana? Udah lihat kan? Dia baik-baik aja kok. Cuman agak sedikit ketakutan aja. Tapi wajar sih. Kurang ajar ya kamu ya? Apa salah Lala sampai kamu berbuat kayak gini? Gua cuman pengen semuanya baik-baik lagi aja. Jadi sekarang gue butuh garansi, Julian. Kita barter ya siang ini. Di lokasi yang gue tentukan. Ini udah pasti Hasbi. Nggak ada orang lain yang punya motif menculik Lala selain dia. Ngomong apa sih kamu, Hasbi? Barter apa maksudnya? Udah deh. Kita nggak perlu ngomong panjang lebar di sini. Kita langsung aja ketemu. Di lokasi yang gue tentukan. Gue nungguin lo 3 jam dari sekarang. Tapi ingat, jangan bawa siapa-siapa. Termasuk asisten yang keribu itu. Sama detektif-detektif atau siapapun itu. Ini semua demi Lala. Karena gue juga gak mau sampai Lala kenapa-napa. Ngerti kan lo? Halo, Hasbi! Hasbi! Pak, terus gimana ini, Pak? Pak, Bapak yakin Bapak mau nurutin kemauan si Krakwajan? Tapi, Pak, saya khawatir sama Bapak. Masalahnya menyangkut si Krakwajan. Kan Bapak tahu dia licik. Iblis saya kalah liciknya sama dia, Pak. Nggak masalah, Sal. Saya bisa hadapin dia sendiri. Dan kalian semua nggak usah ikut. Saya bisa hadapi sendiri. Pak, saya khawatir, Pak. Saya Anwar ikut ya, Pak ya?
Maaf ya, La. Aku terpaksa ngelakuin semua ini. Tapi nggak sakit kan? Aku bukain ya. Buka ini kanan kakinya. Siap. Pelan-pelan ya. Gila ya Hasbi. Ini nih, Lala yang aku kenal. Lala yang hobi nampar orang. Terutama suaminya. Mata suami deh. Kelakuan kamu bener kayak iblis tau gak? Keterlaluan kamu. Aku kayak iblis. Lah kalau aku emang kayak iblis, aku udah siksa kamu habis-habisan. Tapi sekarang kamu nggak apa-apa kan? Udah deh lah. Gak usah lebay. Sekarang kamu masuk kamar ya. Kamu istirahat lagi. Kamu juga belum makan kan? Bro, beneran gak perlu diikat nih cewek? Gak usah. Dia mau kemana sih? Gak akan bisa kabur. Sekarang mau dia ke kamar ya. Tapi ingat, jangan pakai cara kasar. Sip. Yuk, ke kamar. Pak, tunggu Pak. Pak, Bapak yakin Pak? Masalahnya si Krakwajan Pak, saya khawatir sama Bapak. Sol, saya harus cepet-cepet ke sana, Sol. Saya nggak mau Lala lebih terluka lagi. Pak, kalau nggak gini deh Pak, saya sama Anwar Kamu nggak usah khawatir sama saya. Tapi Pak, Saya bisa jaga diri. Oke? Saya pergi dulu ya. Pak Excel. sekarang saya minta kita semua ikutin Pak Julian. Tapi ingat, jangan sampai Pak Julian tuh sadar kalau kita ikutin dia. Siapa? Apa salahnya? Saya cuma mau ngejagain Lala selamanya. Dan gak akan ada orang yang bisa nyakitin dia. Terutama kamu. Aku cinta sama dia.